Oke, sekarang semuanya di off untuk ininya, cuman saya yang on ya berarti ya. Oke, teman-teman, selamat pagi semuanya. Pagi, Wit. Hari ini kita belajar produk baru. Mungkin teman-teman udah pada sertifikasi belum ini semuanya? Sudah. Belum. Nah, Udah. Nah, teman-teman, nah, sebetulnya kalau kita bicara Pro Heritage, sebetulnya ini yang paling paling benar itu harusnya yang ngajar terapi ini, syariah karena jadi sorry bocor. Ini langsung dibuka lagi, Bun. ada yang on Hah? ya. Langsung lagi. Ya. Nah, jadi maafkan kalau saya enggak terlalu bahas di sisi syariahnya ya teman-teman, tapi lebih ke apa sih manfaat produknya dan teman-teman gimana sih cara jual ke calon nasabah teman-teman. Walaupun saya sebetulnya belum ada closingan untuk produk ini, tapi udah sounding ke beberapa calon nasabah ya teman-teman ya. Oke, next Tin. Nah, teman-teman, kenapa sih si Pru ini tuh keluarin lagi nih produk baru yang berbasis syariah ini ya? Nah, kalau teman-teman boleh tahu, ini eh, Heritage sendiri ini adalah asuransi jiwa tradisional ya, jadi murni, nggak ada manfaat lain. Kalau kemarin-kemarin kan kalau kita jual itu ada manfaat yang namanya waivernya, ada yang dikombin dengan kondisi kritis. Nah, ini benar-benar jiwa murni. Jiwa murni yang ya UP jiwa aja udah gitu, santunan asuransi. Kalau misalnya tidak terjadi resiko meninggal di tahun ke 100 ya berarti ini berarti ya udah lapor. Nggak ada pengembalian uang pertanggungan jiwanya juga. Jadi hanya sebatas kontribusi yang dibayarkan. Nah, kenapa sekarang asuransi jiwa tradisional diminati sama masyarakat di Indonesia? Karena yang pertama udah pasti ya, asuransi jiwa tradisional itu semua asuransi yang berbasis tradisional itu untuk manfaatnya pasti dan cara bayarnya juga pasti gitu ya. Ada pilihannya 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Bentar ya, saya tutup pintu dulu ya. Oke, next in. Dan kenapa juga asuransi berbasis syariah ini tuh diminati karena yaitu tadi jelas ya, jadi akadnya itu tolong menolong, terus ada transparansi dalam pengelolaan dananya juga ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat mappingnya untuk kategori di produk tradisional teman-teman. Kita itu udah banyak banget produk tradisional ya. Yang pertama itu PWM, ada PKKS. Nah itu tuh kondisi kritis yang syariah ya teman-teman ya untuk mengcover mengcover kondisi kritis teman-teman. Ada juga yang term endowment juga itu ada Pru Cinta, ada Pru Cara. Teman-teman mungkin udah tahu juga ya teman-teman ya. Ada Whole Life Pure Protection itu ada yang critical amanah yang plan basic. Nah, kenapa kita disebutnya Pure Protection? Karena si PCA basic ini tuh betul-betul mengcovernya kondisi kritis dan meninggal dunia gitu ya. Berbeda dengan yang plus. Kalau plus itu dia ada cash value-nya. Jadi ada pengembalian dananya nanti di tahun ke 85 ya. Nah, udah gitu ada Pro Anugerah Syariah juga. Nah, si yang produk baru sekarang ini masuknya kemana sih teman-teman? Nah, itu masuknya itu ke yang live, ke yang legacy. Jadi khusus bener-bener live doang, tanpa ada embel-embel manfaat yang lain. Jadi jangan salah ya teman-teman ya, nggak ada tuh embel-embel, oh waivernya nih kalau terjadi resiko kritis nanti waivernya jalan tuh yang akan lanjutkan untuk pembayaran proteksinya. Enggak ya teman-teman ya. Next. Oke, nah sekarang target marketnya siapa teman-teman? Nah target marketnya yang pertama itu pastinya individu yang berpenghasilan tinggi. Nah kenapa? Karena ini cenderung lumayan pricey lah ya, agak mahal ya. Dan bukan cuma berpenghasilan tinggi, tapi balik lagi kepada kepala keluarga yang memang merencanakan warisan untuk warganya ya teman-teman ya. Nah biasanya itu usianya di rentang 35 sampai 55 tahun. Nah, kenapa kita bicara 35 sampai 55 tahun? Nah, teman-teman nanti kalau kita bahas selanjutnya itu tuh ada yang namanya booster proteksi. Nah, booster proteksi itu tuh akan kalau misalnya dapatnya full 50% itu akan didapat di tahun ke-31. Di tahun ke-31. Nah, sebetulnya idealnya itu kita nasabahnya itu di usia 35 sampai 50 sih sebetulnya ya itu idealnya. Kenapa? Karena kalau kita bicara
oh supaya kamu nih ya dengan harga yang murah, harganya 100% tapi bisa dapetin manfaatnya 150%, itu tuh sebetulnya Heritage itu sangat sangat bagus gitu ya. Karena ya itu tadi ada booster proteksi sampai 50% kalau misalnya tertanggung utamanya itu memang betul-betul hidup sampai tahun ke-31 polis dia. Nah, terus target market yang kedua itu pemilik bisnis atau pengusaha. Nah, ini sih lebih ke teman-teman boleh juga tuh kalau pemilik bisnis atau pengusaha biasanya mereka punya utang, utang bank, ya itu boleh juga dijelasin untuk produk ini ya teman-teman ya. Biasanya kan kalau kita bicara soal ke pengusaha atau ke pemilik bisnis, kita bicara soal flu cinta ya biasanya karena dia ada termnya kan, ada term 20 tahun gitu ya. Nah, ini tuh biasanya untuk mengcover apa sih? Mengcover resiko-resiko hutang dagang gitu kan. Kalau misalnya terjadi sesuatu, lu cuma diproteksi 20 tahun doang dengan premi yang cukup murah, tapi kalau tidak terjadi apa-apa di tahun ke-20 ada pengembalian lagi kontribusi yang sudah dibayarkan plus dana hibahnya 30%. Itu biasa kita pakai kalau misalnya mau cerita ke pemilik bisnis atau pengusaha. Yang ketiga, profesional dengan tanggungan. Nah, biasanya apa sih contohnya ya dokter, ya pengacara. Mereka itu biasanya orang-orang yang dalam bidang jasa dan eh, kadang mereka itu nggak tahu juga nih, saya punya uang banyak itu biasanya mereka mengelolanya di aset. Padahal aset itu kan rentan ya. Nah, kita boleh ceritain ke para profesional dengan yang memiliki tanggungan ya, bahwa jika terjadi sesuatu gitu, kamu itu bisa mengubah istilahnya uang kecil menjadi uang besar. Nah, kalau yang keempat jelas ya orang tua yang merencanakan perlindungan keluarga jangka panjang ya seperti kita ya para orang tua yang memiliki anak-anak yang masih kecil gitu kan. Dan ya misal contoh nih kayak saya usia 44 tahun. Kalau kita bicara angka harapan hidup di Indonesia itu sampai 72 atau 75. Nah, kalau misalnya hitung nih ya, oh usia saya ini buat ambil 1 M itu kurang lebih di angka 30 jutaan misalnya. Tapi dengan kita bayar 30 juta, kalau misalnya kita bisa sampai angka harapan hidup ya, oh berarti kita tuh dapatnya 150% loh. Jadi kita tuh sudah merencanakan sesuatu dengan harga yang lebih murah tapi mendapatkan yang lebih banyak. Nah, yang kelima itu nasabah yang sadar syariah dan fokusnya tolong menolong ya teman-teman ya. Karena ya balik lagi, semua produk yang berbasis syariah itu ada yang namanya program wakaf teman-teman. Nah, itu biasanya selling point-nya bagus ya. Jadi bukan cuma kita menolong gitu kan semasa kita masih hidup, tapi ketika terjadi sesuatu dengan kita, kita sudah nggak ada pun kita bisa mewakafkan apa yang udah kita beli gitu di sini gitu ya. Jadi itu tuh selling point juga buat teman-teman yang mau jual ke syariah ya teman-teman ya. Next. Nah, ini kita bicara soal keunggulannya teman-teman ya. Yang pertama, nextin. Nah, ini tuh sebetulnya Pro Heritage sendiri ini tuh nggak ada manfaat lain selain yaitu uang pertanggungan jiwa dan booster proteksi santunan asuransinya. Jadi dia ada booster proteksi hingga 150% santunan asuransi yang kerennya adalah tanpa kenaikan kontribusi. Nah, teman-teman kalau pernah jual produk PGB ya, PGB dulu itu ada yang namanya booster proteksi juga. Booster proteksi tapi setiap tahun dia akan naik uang pertanggungannya itu sebesar 10%, tapi diimbangi dengan kenaikan premi, teman-teman. Nah, bedanya kalau yang ini, setiap 5 tahun mulai dari tahun ke-11 dia akan naik 10%, tapi tidak ditambah dengan premi, teman-teman. Kontribusinya nggak naik, kontribusinya tetap. Itu keren banget. Jadi, istilahnya kalau kalau ada 1 miliar nih ya, nanti 11 tahun kemudian ada penambahan booster proteksi 100 juta, tapi preminya tetap. Dan itu usia kita kan nambah ya. Kalau saya nih usia jadi 55 tahun nih ya. Mau beli 100 juta pun preminya udah lumayan cukup mahal. Gitu ya teman-teman ya. Next. Perlindungan jangka panjang hingga usia 100 tahun. Jadi kalau kita bilangnya ini mah udah pasti cair punya. Ada ada nasabah juga yang panjang gitu. Berbeda dengan ini ketika sampai usia 100 tahun itu tidak ada pengembalian sebesar santunan asuransi ya teman-teman. Nah, yang dikembalikan hanya nilai tunai yang terbentuk. Next. Hemat kontribusi hingga 45%. Nah, ini maksudnya
Nah, kalau misalnya beli yang paling bagus itu kita beli di atas 5 miliar. Jadi kalau di atas 5 miliar itu nanti kontribusinya itu persen. Itu murah banget teman-teman. Istilahnya beli M gitu di saya M, saya M, saya M, sampai 5M. Dengan kita beli langsung 5M itu harganya bisa 2 kali lipat. Next, ini termasuk nasabah prestis, maksudnya teman-teman bisa, oh putus-putus ya. Sekarang oke nggak? Sekarang oke, Wit. Oke, oke. Nah, jadi ini termasuk ke dalam perhitungan nasabah prestis. Maksudnya apa, teman-teman? Jadi, teman-teman partner atau leader yang memang tidak termasuk ke dalam PEC, jangan bersedih hati ya soal non-medical limitnya. Karena teman-teman juga bisa push nasabah teman-teman buat menjadi nasabah prestis. Nah, keunggulan nasabah prestis itu yang pertama non-medical limitnya itu besar banget. Kalau contoh usia sampai 40 tahun itu teman-teman bisa jual sampai 10M dan tanpa medical. Nah, itu. Jadi untuk nasabah prestis sendiri teman-teman nggak perlu, oh Ci berarti saya harus jualnya itu langsung 10M ya. Enggak, teman-teman. Teman-teman boleh cari tahu dulu nasabahnya udah punya UP berapa. Jadi UP itu bukan UP yang dibeli di teman-teman doang ya. Tapi kalau nasabah punya UP yang udah lama atau misalnya nasabah juga punya produk di Bank S, nah itu teman-teman boleh juga dihitung. Itu termasuk ke dalam uang pertanggungan jiwa yang nasabah udah punya di Prudential. Oke, next. Tersedia pilihan wakaf yang tadi saya ceritain, teman-teman. Nanti kita bahas lebih lanjut di belakang. Next. Fleksibel dengan 5 masa pembayaran kontribusi. Nah, ini panjang banget ya teman-temannya. Ada masa bayarnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai tertanggung berusia 60 tahun dan 99 tahun. Tapi saya tidak sarankan nasabah teman-teman ambil sampai usia 60 tahun atau 99 tahun. Karena preminya mahal banget. Mahal banget itu ya. Oke, next. Oke, kita lihat fiturnya jenis produknya termasuk ke whole life, teman-teman, karena ini asuransi jiwa murni, mata uangnya rupiah, pemegang polisnya boleh individu, boleh badan usaha. Tapi untuk pemegang polis badan usaha itu nanti diluncurkannya secara terpisah, jadi belum ya. Sekarang itu baru individu. Nah, teman-teman bagusnya kalau nanti boleh badan usaha, teman-teman bisa jual ke corporate. Biasanya kan kalau dulu saya pernah jual Prucinta ke corporate. Untuk apa? Jadi saya itu cerita sama calon nasabah saya yang punya perusahaan besar. Kalau terjadi sesuatu dengan karyawan kalian nih ya, tapi karyawan yang memang udah masa baktinya udah lama di atas 10 tahun. Pasti kan ada kalau terjadi sesuatu kita harus memberilah uang duka cita seperti itu kan ya. Nah, kalau ingin angka besar, nah teman-teman boleh nih alihkan ke perusahaan asuransi. Nah, itu saya ada tuh waktu lagi dulu saya jual Prucinta dengan premi yang murah tapi lumayan banyak nasabahnya dari corporate. Nah, ini juga boleh teman-teman. Oke, pemegang polisnya individu berusaha. Nah, periode perlindungannya itu tadi ya hingga pesertanya itu berusia 100 tahun. Akhir kepesertaannya yang tadi saya ceritain, teman-teman, tidak ada masa manfaat akhir kepesertaan dan tidak ada nilai tunai. Jadi intinya kalau sampai 100 tahun ya udah, berarti nggak ada yang dijanjikan. Jadi hanya kalau kita lihat itu anggapannya surrender ya teman-temannya ada nilai tunai yang terbentuk kalau misalnya surrender itu aja. Berbeda dengan manfaat yang lain ya kan kalau misalnya akhir kepesertaan itu nanti ada eh, apa dibayarkan sebesar uang pertanggungan. Nah, ini nggak ada. Next. Untuk pemegang polisnya sama ya teman-teman ya minimal 21 tahun usia sebenarnya atau 18 tahun jika sudah menikah. Pemegang polis harus memiliki insurable interest dengan peserta. Terus pesertanya itu 1 sampai 70 tahun ulang tahun berikutnya, teman-teman. Jadi kalau misalnya anak-anak boleh nggak? Boleh. Anak-anak boleh kalau memang udah punya akte lahir ya, teman-teman. Karena next birthday disebutnya 1 tahun. Berarti kalau anak yang baru lahir, yang penting udah 30 hari. Udah punya akte lahir dan udah masuk ke dalam kartu keluarga. Oke. Terus next scene.
Nah, ini adalah manfaatnya. Manfaat nggak banyak manfaat dari Pro Heritage seperti tadi saya bilang, hanya manfaat meninggal dunia dan proteksi dan booster proteksi. Ini yang pertama, manfaat meninggal dunia. Penerima manfaat akan menerima santunan asuransi sebesar 100% santunan asuransi dan booster proteksi jika ada. Jika peserta meninggal dunia dalam masa perlindungan. Nah, udah gitu, jika manfaat meninggal dunianya cair, otomatis pesertanya ini ya tidak melanjutkan bayar ya. Manfaat asuransi ini akan dibayarkan menggunakan dana baru, teman-teman. Nah, balik lagi untuk semua manfaat meninggal dunia atau kondisi kritis tetap berlaku konsep lien ya, teman-teman ya. Jadi udah nggak ada yang bingungan ya soal konsep lien ya, semua aman ya. Konsep lien aman ya. Oke, next. Jadi saya nggak usah bahas lagi. Nah, ini poin plusnya ketika teman-teman jelasin soal produk ini. Jadi yang pertama itu ada kenaikan 10% santunan asuransi setiap 5 tahun. Setiap 5 tahun, tapi dimulainya itu di tahun polis ke-11, teman-teman. Nah, maksudnya apa? Contoh nih, misalnya ketika saya usia 44 tahun. Nah, booster 10% yang pertama itu akan muncul ketika polisnya berusia 11 tahun. Berarti di saat usia saya itu 55 tahun akan muncul booster 10% tanpa kenaikan premi. Nah, ini tuh oke banget kalau misalnya kita bicara kalau kita jual future aja ya teman-teman ya, kita suka bilang kan, oh ini lagi ada campaign loh 10% untuk booster proteksinya maksimal 500 juta. Nah, ini juga sama teman-teman, ini bukan campaign, ini tuh ada selamanya dan memang ada kenaikan setiap 5 tahun. Ya. Nah, yang bagusnya jika status polisnya lapse saat jadwal penambahan booster proteksinya nggak hilang, teman-teman, tetap diberikan ketika setelah pemulihan polis. Nah, biasanya nih, kalau misalnya yang dulu-dulu itu, kalau saat lapse dipulihkan, ya booster proteksinya jadi hilang, nggak dapat. Jadi nunggu lagi booster proteksi selanjutnya. Itu ya. Next. Nah, ini kita lihat ilustrasinya. Jadi teman-teman ingetin aja, awal tahun ke-11 itu pertama muncul 10%. Nanti 5 tahun kemudian berarti tahun ke-16, terus tahun ke-21, tahun ke-26, dan tahun ke-31. Itu booster proteksinya in total 50%. Jadi kalau kita jelasin ke calon nasabah kita yang usia 35 ya teman-teman ya. Usia 35 kalau kita bikin garis ya, jadi kalau misalnya terjadi sesuatu resiko dengan Pak Welty ini misalnya di usia 66, itu maka uang pertanggungan jiwanya menjadi 150%. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya sih, saya nggak tahu nih kalau teman-teman ceritain ke calon nasabah seperti apa. Kalau saya biasanya itu selalu tanya, maaf Ci, kok kalau misalnya anggota keluarga kayak papa mama itu, apalagi kalau misalnya udah ada yang meninggal ya, kita suka suka tanya meninggalnya usia berapa gitu. Buat apa? Saya sih buat gambaran biasanya karena nggak jauh beda lah biasanya ya seperti kalau usia orang tua meninggalnya usia segini biasanya anak-anaknya itu mirip-mirip lah segitu untuk angka harapan hidupnya. Jadi saya suka cerita bahwa oh angka harapan hidup itu seperti ini. Nanti saya ceritain tuh di usia segini nanti kamu keluarnya berapa, di usia sini kamu keluarnya berapa seperti itu. Dengan premi yang dengan kontribusi yang nggak mahal gitu tapi bisa dapetin tambahan 50%. Gitu. Oke, next. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Contoh kalau misalnya Pak Andang usia 40 tahun bukan perokok. Dia masa pembayarannya 15 tahun, perlindungannya 100 tahun kan ya. Dia ambil santunan asuransinya 500 juta dengan kontribusinya 6,8 juta per tahun. Nah, ini polisnya aktif tuh di 1 Juni 2025. Ya. Nanti jadinya ketika dia dapat booster proteksi tahun pertamanya itu berarti di awal tahun polis ke-11. Berarti di 1 Juni 2035. Itu kan awal tahun ke-11 ya. Nah, dia langsung nambah 10%.
Jadi kalau amit-amit terjadi resiko sama Bapak Andang di 2 Juni 2035, otomatis ahli warisnya itu akan mendapatkan 550 juta. Paham ya? Nah, nanti untuk kontribusi yang kedua itu di 11 Juni 2040. 5 tahun berikutnya kan ya teman-teman ya. Awal polis tahun polis ke-16 itu tuh di 1 Juni 2040. Jadi kalau terjadi resiko di 2 Juni atau di 1 Juni itu udah aktif, itu keluarnya nanti akan jadi 600 juta. Oke ya, sampai sini clear ya teman-teman ya. Jadi ingetin tanggal issued-nya itu tuh menjadi tahun pertama dia. Nanti tambahin 10 tahun itu menjadi awal tahun polis ke-11. Dan berikutnya lagi ditambah lagi 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Oke, next. Ini sama ya kayak tadi ya teman-teman ya. Ini kalau contoh Bapak Andang usia 40 tahun bukan perokok, pembayarannya 15 tahun, perlindungannya sama 100 tahun dengan santunan asuransi 500 juta. Dia meninggal dunia di 1 Mei 2040. 1 Mei 2040, submit klaimnya 15 Juni 2040, teman-teman. Dia meninggalnya di 1 Mei, walaupun submit klaimnya di 15 Juni, tapi perlu akan melihat kapan meninggalnya. Ketika meninggal di 1 Mei 2040 itu belum terjadi booster proteksi yang kedua, teman-teman. Jadi Bapak Andang ini ahli warisnya hanya mendapatkan santunan asuransi 100% plus 10% booster proteksi yang pertama. Ya teman-teman ya. Karena booster proteksi yang kedua itu munculnya di 1 Juni 2040. Sampai sini clear ya. Next. Nggak ada banyak contoh teman-teman karena ini tuh simple banget produknya. Next, ini untuk masa pembayaran kontribusinya, teman-teman. Teman-teman di sini ada yang udah pernah bikin ilustrasi? Bapak dibuka aja kalau ini. Udah. Oke, nah, jadi ini tuh ada masa bayarnya ya, teman-teman. Ada masa bayar kontribusi. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, 15, 60, dan 99. Saya nggak sarankan teman-teman buat jual sampai dengan usia 60 dan 99 tahun, teman-teman. Jadi cukup sampai 15 tahun aja. Kenapa? Karena perbedaan masa bayar 15 tahun sampai dengan usia 60 itu nggak beda jauh, dikit banget. Itu tidak menjadi selling point teman-teman. Karena kalau mau jual produk tradisional itu, teman-teman harus bisa meyakinkan nasabah dengan masa bayar yang sangat singkat, tetapi uang pertanggungan atau santunan asuransi yang sangat besar. Jadi kalau misalnya kita bayar sampai 99 tahun gitu ya teman-teman, itu tuh sama aja kayak teman-teman itu nasabah teman-teman harus keluarin uang banyak buat dapetin sesuatu yang banyak juga gitu. Jadi nggak seimbang. Nah, kalau masa bayarnya yang paling ideal, kemarin saya hitung itu adalah 10 tahun, teman-teman. Itu paling ideal banget untuk supaya nasabah bisa mendapatkan proteksi yang maksimal juga, teman-teman. Nah, teman-teman nanti boleh bandingin. Biasa saya kalau ketemu sama calon nasabah saya akan buatkan ilustrasi itu per tahapan hemat kontribusi, teman-teman. Jadi buat gambaran juga nih buat nasabah, perbedaan yang sedikit, tapi preminya itu bedanya cukup lumayan signifikan. Kayak gitu. Jadi teman-teman juga nanti boleh sebelum ketemu sama calon nasabah teman-teman dibuatin ilustrasinya dengan 1M, 2M, 2M setengah, 3M, dan 5M. Jadi teman-teman nanti ada perbandingannya tuh. Dan masa bayarnya nggak usah pilih yang 60 dan 99. Teman-teman. Kasihan nasabahnya bayarnya terlalu lama. Kalau bisa sih 5 tahun beres atau 10 tahun lah idealnya. Oke. Ini frekuensi untuk pembayaran kontribusi sama dengan produk tradisional lainnya ya teman-temannya. Ini ada yang namanya faktor pengali. Idealnya ya teman-teman kalau bisa bayarnya tahunan karena nasabah udah dapat diskon dari hemat kontribusi ditambah lagi diskon hemat pembayaran kontribusi untuk frekuensi masa bayar. Kalau bayar tahunan itu nanti didiskon 1 bulan premi teman-teman.
paling enak jelasinnya. Jadi kalau jelasin ke nasabah ya, oh ini ada hemat kontribusi segini kok. Nah ini ada hemat kontribusi karena frekuensi pembayaran tahunan segini. Jadi kita bisa kasih lihat berapa hemat kontribusi yang kita berikan ke calon nasabah kita. Oke, next. Nah, ini ketentuan untuk kontribusinya ya teman-teman ya. Besaran kontribusi tidak berubah selama masa pembayaran kontribusi. Maksudnya apa? Tadi walaupun booster proteksinya jalan bahkan sampai 50%, kontribusinya tidak akan pernah berubah. Kalau misalnya dealnya di awalnya misalnya 100 juta per tahun, itu akan terus 100 juta per tahun sampai nasabah ambilnya masa bayarnya berapa lama. Tuh. Nah, kontribusi juga ditentukan usia ya teman-teman ya. Usia, jenis kelamin, status merokok teman-teman. Nah, ini juga sama. Jadi kalau statusnya merokok dan tidak merokok itu akan menentukan besaran kontribusi yang harus dibayar oleh calon nasabah kita. Nah, cuman bedanya di sini nggak terlalu signifikan kayak PCA ya teman-teman ya. Di sini itu bedanya kalau misalnya status perokok dan bukan perokok itu kurang lebih di kalau umuran kurang lebih 10% bedanya. 10% dari premi yang bukan perokok. Itu. Terus besaran santunan asuransi udah pasti ya teman-teman ya. Masa pembayaran kontribusi yang dipilih, frekuensi pembayaran kontribusi juga karena kalau produk tradisional itu teman-teman bayar 1 bulan, bayar 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun itu langsung beda nanti preminya ya teman-teman ya. Dan berdasarkan keputusan underwriting-nya. Sebentar teman-teman. Sorry teman-teman. Kalau di tengah-tengah ubah frekuensi pembayaran dari tahunan ke bulanan bisa nggak? Bisa. Jadi nanti itu ada, jadi kalau perubahan frekuensi pembayaran kontribusi itu diperbolehkan ya. Nanti ada rumusnya. Pokoknya kontribusi itu faktor pengali dikali kontribusi bulanan. Nah, tapi balik lagi ya Mike ya, kalau misalnya ada perubahan cara bayar, itu tuh nanti akan ada perubahan dari surrender value-nya juga. Jadi kan maksudnya apa? Misalnya awalnya nasabah bayarnya bulanan. 1 juta bulanan nih. Berarti kan kalau setahun kan 12 juta. Tapi tahun depannya dirubah. Jadi bayarnya misalnya tahunan. Berarti kan jadi 11 juta kan. Nah itu nanti berdampak ke surrender value-nya. Kalau di awal lu udah cerita sama calon nasabah, buka ilustrasi, surrender value-nya segini nih gitu kan ya. Tapi ketika ada perubahan frekuensi bayar, nanti akan berubah hasilnya. Kok next. Clear nggak, Mike? Next. Nah, ini untuk minimum back dulu. Untuk minimum kontribusinya itu, jadi ada masa bayarnya itu kalau 5 tahun, itu 1 juta per bulan, teman-teman. 1 juta per bulan ya. Tapi kalau misalnya calon nasabah teman-temannya mau bayarnya 500.000 per bulan, itu nggak boleh pilih masa bayar yang 5 tahun. Harus lebih dari 5 tahun. Next. Nah, teman-teman ini hemat kontribusinya ini yang teman-teman harus hafal. Kenapa? Karena sayang banget nih. Misal contoh nih ya, kalau ada calon nasabah teman-teman bilang kayak gini, oke, Wit, tolong dong buatin gua Pro Heritage 500 juta aja, berapa preminya. Nah, teman-teman jangan cuma buatin 500 juta. Karena apa? Bedanya gini, kalau teman-teman buatin 500 juta dengan 600 juta itu preminya akan berbeda. Karena ketika 600 juta nanti langsung masuk tuh hemat kontribusi 15%. Nah, biasanya saya akan buat beberapa ilustrasi. Kalau ada calon nasabah yang minta tolong buatin saya 1M dong, nanti saya akan buatinnya 1M dengan 2M atau 1M dengan 2,5M. Nah, kayak gitu. Nah, kayak kemarin ya Terapi ya buat 2M, kayaknya kalau jadi 2,5 kan lebih oke. Nah, terus kalau misalnya ada calon nasabah teman-teman
Kalau nasabah teman-teman yang minta tolong buatin 2,5 M, nah teman-teman boleh compare dengan 5 M karena nanti jauh banget hasilnya bedanya. Oke ya, teman-teman. Next, ini harus dihafalin. Kalau bisa disimpan di itu di tabnya teman-teman ya. Oke, ini kita ke part terminologi syariahnya. Nah, ini tuh harusnya terapi ini yang jelasin ini nih. Mudah-mudahan saya nggak salah jelasinnya ya. Jadi ada dana tabaru, itu kumpulan iuran tabaru ya dari dan milik kolektif seluruh pemegang polis. Biasanya itu dikelola oleh pengelola kan ya. Ada iuran tabaru itu sama kayak biaya asuransi kan berarti ya, atau ujroh biaya asuransi itu. Betul ya iuran tabaru ya. Iuran tabaru itu Iuran coy, tabaru, Ci. coynya ya betul ya biaya asuransi. Nah, ujroh itu imbalan yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada pengelola sehubungan dengan pengelolaan asuransi jiwa syariah, berarti itu tuh biaya administrasinya ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, alokasinya kalau kita lihat PCI ada 3 kantong, kalau ini cuma ada 2 kantong ya teman-teman ya. Jadi ada iuran tabaru sama ujroh. Jadi kalau iuran tabaru itu akadnya akad tabaru, kalau ujrohnya itu akadnya wakalah bil ujroh. Nah, teman-teman, jadi gini, kalau misalnya untuk pembayaran manfaat asuransinya itu diambil semua dari dana tabaru. Dana tabaru itu berarti yang semua yang kolektif ya, yang dana tolong menolongnya ya, yang semua kontribusi yang dibayarkan oleh pemegang polis ya, teman-teman ya. Nah, di sini tidak ada alokasi untuk dana nilai tunai peserta, teman-teman. Nah, persentase alokasi kontribusi dibedakan berdasarkan ujroh biaya akuisisi. Oke, sorry. Thank you, Terapi. Revisinya. Usia masuk peserta yang diasuransikan, tahun polis, dan masa pembayaran kontribusi, teman-teman. Biaya akuisisi. Nah, sebetulnya nah ini kalau kita bicara soal ujroh, berarti nanti nyambungnya itu ke dana surrender ya, teman-teman ya. Nah, kenapa eh, ini tuh nggak bisa disamain kayak bank gitu kan. Kalau kita bayar 1 juta per bulan, setahun jadi 12 juta. Nah, kalau di sini nggak bisa di semua manfaat asuransi itu nggak bisa karena kita ada yang namanya biaya akuisisi. Nah, biaya akuisisi itu biasanya untuk bayar komisinya kita ya teman-teman ya, termasuk ke dalam itu juga. Next. Nah, ini teman-teman, kalau ini nggak usah dipelajari, karena ini juga nanti ada di ilustrasi masing-masing. Kalau misalnya ketemu calon nasabah teman-teman yang memang detail banget, pengen tahu, yang saya bayar itu masuknya kemana aja. Nah, teman-teman nggak usah pusing hitung. Ini udah ada semuanya nanti di tabel ilustrasinya. Nah, teman-teman bisa jelasin. Jadi, 100% premi kontribusi yang nasabah teman-teman bayarkan itu larinya kemana aja itu udah ada di sini nanti rinciannya. Oke. Sama ya teman-teman ya. Nah, ini nanti kita masuk ke wakaf. Next Sim. Nah, ini program wakafnya ini balik lagi tetap program wakaf yang memang udah ada di Prudensial Syariah ya teman-teman ya. Wakafnya dapat direncanakan dari sekarang, proses administrasinya mudah, ditransfer langsung ke lembaga wakaf pilihan peserta sesuai dengan ditentukan oleh Prudensial Syariah. Proteksi dan wakaf dalam satu solusi, teman-teman. Next. Nah, ini proporsinya. Hanya berlaku untuk pemegang polis perorangan. Jadi kalau untuk nanti badan usaha nggak bisa. Nah, teman-teman wakaf itu fiturnya opsional ya teman-temannya. Jadi nggak harus. Misalnya kalau ada yang nggak mau ya nggak apa-apa. Misalnya oh saya tidak mau mewakafkan, nggak apa-apa teman-teman. Jadi nanti ada pilihannya. Kalau misalnya ada yang mau diwakafkan, maka itu tuh nanti lembaga wakafnya itu yang dimiliki perjanjian kerjasamanya dengan pengelola, yaitu di sini Prudensial Syariah ya teman-teman ya. Penerima manfaat dan pemegang polisnya harus mengisi formulir tertentu dan memenuhi semua persyaratan. Jadi kalau misalnya ada calon nasabah teman-teman mewakafkan, itu bukan pemegang polisnya aja yang oke, tapi penerima manfaatnya juga harus setuju.
Nggak bisa satu pihak ya teman-teman ya. Jadi harus mengetahui juga. Dan jumlah maksimum manfaat asuransi yang bisa diwakafkan itu 45% dari total, belum, Sin? 45%. Sin, belum, Sin? Di back dulu, Sin. Back lagi. Nah, jadi yang maksimum yang bisa diwakafkan itu 45% teman-teman. Jadi balik lagi ada ininya juga, ada aturannya juga. Nggak boleh tuh semuanya diwakafkan karena yang namanya apa yang namanya santunan itu balik lagi tetap harus bisa diberikan kepada keluarga inti dulu ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, setelah klaim disetujui dan manfaat dibayarkan, penerima manfaat itu wajib melakukan ikrar wakaf teman-teman atas jumlah santunan dan wakaf yang akan dialihkan oleh pengelola ke nazir yang ditunjuk sesuai persentase yang disepakati. Jadi maksimalnya 45, tapi balik lagi tetap itu kesepakatan antara pemegang polis dan beneficiary-nya teman-teman ya, sama penerima manfaatnya mau diwakafkan berapa persen. Seperti itu. Oke, next. Prosedur wakaf dan dokumen yang diperlukan mengikuti kebijakan perusahaan yang berlaku ya, teman-teman ya. Next. Nah, ini adalah lembaga wakaf yang sudah bekerja sama dengan atau bermitra dengan Prudensial Syariah, teman-teman. Jadi ini mungkin Terati pernah nggak Terati jualan produk syariah dan ada calon nasabahnya yang memang mewakafkan itu kayak gimana nanti prosedurnya? Belum pernah aku, Ci. Oh, belum pernah. Oke. Kan nawarin tapi belum ada yang ngambil buat aku. Oke. Masih lebih tujuannya buat keluarga, Buat buat keluarga ahli ya. waris Ya. ya. Oke. Next next. Nah, ini proses pengajuan program wakaf ya, teman-teman. Jadi belum ada, makanya kita sesuai dengan materi dulu aja ya, teman-teman, karena belum pernah ada yang ambil ini. Jadi yang pertama, pilih produk asuransi dengan fitur wakaf ya. Berarti kalau nggak PCA, Procinta atau Pro Heritage ya, teman-teman ya. Terus tentukan manfaat yang akan diwakafkan. Nah, kalau di sini di produk yang baru ini manfaat yang diwakafkannya hanya UP Jiwa. Kalau di Pro Anugerah Syariah itu bisa dua ya teman-teman ya, bisa dana usia mapannya atau uang pertanggungan jiwanya. Udah gitu isi ISPAJ Syariah pada Provos, isi formulir janji wakaf. Oh, jadi kalau kita klik mau diwakafkan nanti akan ada formulir janji wakafnya teman-teman. Udah gitu yang kelima, setelah polis issued, ajukan perubahan penerima manfaat dengan memasukkan nazir yang dipilih. Jadi nanti di beneficiary-nya itu akan ada dua. Contoh misalnya nih ya, Bapak A itu dia mau mewakafkan 45% dari santunan asuransi yang dia miliki. Berarti kalau awalnya saat pengajuan ISPAJ itu ditulis nih ahli warisnya misalnya istri 100%, nanti ketika polis issued akan dirubah menjadi istri 55%, sisanya itu akan dikirimkan ke nasir yang sudah dipilih ya teman-teman ya. Jadi lembaga tadi yang sudah dipilih, mau dipilihnya kemana. Dan balik lagi teman-teman, penerima manfaat itu harus menyetujui dan menandatangani formulir janji wakaf. Jadi kalau misalnya pemegang polisnya pengen mewakafkan, tapi penerima manfaatnya nggak setuju, itu nggak bisa. Ya, karena nanti yang akan melaksanakan ikrar wakafnya itu adalah penerima manfaat. Soalnya kan nanti pemegang polisnya udah nggak ada, udah meninggal ya. Oke. Next, Sin. Nah, ini untuk dokumennya, teman-teman nanti dibaca aja. Oke, sekarang kita masuk ke underwriting. Next. Metode underwriting-nya ini sama, teman-teman, full underwriting. Kemungkinan hasilnya itu ada 4. Diterima dengan standar, diterima dengan substandard, berarti ada ekstra kontribusi, ditunda atau ditolak, teman-teman. Ini itu biasanya kalau yang ada medical dan medicalnya nggak bagus. Oke, nah ini booster proteksi tidak termasuk ke dalam perhitungan medical dan financial underwriting. Keren ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti calon nasabah teman-teman bisa mendapatkan 150%, itu tetap dihitungnya itu 100%-nya. Kalau ambil 1 miliar yang dihitung sebagai financial dan medical underwriting-nya itu ya hanya si 100%. Berbeda dengan
Pru Anugerah Syariah kalau teman-teman ingat ya. Kalau Pru Anugerah Syariah, walaupun calon nasabah teman-temannya belum tentu dapat 150%, tapi perhitungan untuk tabel medical dan finansialnya itu 150%. Nah, beda. Kalau ini enggak ya, teman-teman ya. Untuk ketentuan agregasinya. Untuk medical underwriting-nya itu akan diagregasikan dengan semua produk tradisional, kecuali PKKS, PCA, dan Pru Cerah. 1 tahun terakhir. Maksudnya apa? Berarti kalau nasabah teman-teman udah punya Pru Cinta, udah punya Pru Anugerah Syariah nih misalnya ya. Contoh misalnya, nasabah teman-teman usianya 46 tahun dan dia mau beli Pru Heritage nih misalnya ya. Jadi kalau misalnya non medical limit-nya itu adalah 3M. 3M. Ternyata di 1 Januari kemarin itu nasabah teman-teman ini teh udah beli Pru Anugerah Syariah 1M. Ingat ya, 1M, tapi kalau Pru Anugerah Syariah itu dialokasikan sebagai perhitungan medikalnya itu adalah 150%. Jadi nasabah teman-teman udah punya 1,5M di anugerah. Udah gitu, ternyata nasabah teman-teman punya lagi Pru Cinta 1M di tahun yang sama. Berarti nasabah teman-teman udah punya 2,5M. Kalau misalnya nggak mau medical itu berarti cuma bisa beli ininya 500 juta. Berbeda kalau Pru Anugerah Syariah dan Pru Cintanya itu dibelinya 1 tahun yang lalu. Jadi belinya itu di bulan Mei 2024 misalnya. Nah, sekarang mau beli lagi nih di bulan Agustus 2025, maka nasabah teman-teman itu boleh ambil sampai 3M dan tidak terkena medical limit kalau usianya 46. Ya. Nah, untuk financial underwriting-nya ini, financial underwriting itu berbeda, teman-teman. Kalau tadi medical underwriting itu, Pru akan melihat secara medicalnya. Maksudnya, kelayakan nasabah tidak dimintakan medical oleh Pru. Kalau financial underwriting itu untuk melihat seberapa besar nasabah itu bisa bayar premi gitu, teman-teman. Nah, ini itu dilihatnya dari semua produk syariah. Nah, bagusnya ya, teman-teman ya, kalau dulu konven dan syariah itu tabel finansialnya gabung. Kalau misalnya kita beli konven dan beli syariah itu pokoknya finansialnya gabung. Nah, kalau sekarang terpisah, teman-teman, untuk yang konvensional dan syariah itu finansial underwriting-nya terpisah. Ini tuh yang akan menentukan nantinya apakah akan dimintakan LSAR atau tidak. Contoh nih, misalnya kayak gini, nasabah itu kelayakan untuk bayar preminya itu sebetulnya per tahunnya cuma punya 100 juta. Tapi dia preminya banyak tuh, teman-teman, punya polisnya. Nah, itu tuh kan berarti kan secara finansial dia nggak layak buat punya asuransi seperti sebesar ini. Karena secara insurance itu hanya 30% dari total penghasilan nasabah yang boleh dialokasikan untuk asuransi. Sering nih teman-teman ya, kalau misalnya eh, nasabah ngajuin premi, misalnya dengan teman-teman tuh isi penghasilan, misalnya penghasilan nasabah itu 100 juta per bulan, per bulan. Udah gitu teman-teman isilah preminya besar. Nanti suka diminta sama Pru kan, tolong submit amen dengan rincian sumber income yang lainnya. Nah, itu tuh berarti secara finansial itu tuh nasabah itu nggak layak buat beli premi sebesar itu. Karena buat asuransi itu hanya 30% yang boleh dialokasikan untuk membeli premi. Ya. Ini untuk income earner-nya. Nah, memiliki penghasilan maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita nih contoh ya, pemegang polisnya saya, tapi saya itu sekarang memiliki penghasilan. Maksudnya pekerjaan saya sebagai agen asuransi, berarti kan saya punya penghasilan ya, teman-teman ya. Nah, itu tuh boleh ambil sampai 15M. Nah, di atas 15M itu perlu proses fakultatif, teman-teman. Nah, berbeda, kadang suka ada yang nanya gini sama saya, Wit, kalau misalnya saya mau beliin buat istri saya, tapi istri sayanya itu ibu rumah tangga. Jadi seberapa besar sih dia boleh ambilnya? 2,5M, teman-teman. Udah gitu, Wit, kalau misalnya saya mau beliin juga nih buat anak-anak saya. Anak-anak saya kan belum punya penghasilan. Berapa sih bolehnya? 2,5M. Jadi semua yang belum punya penghasilan itu akan hanya boleh ambil sampai 2,5M. Kalau mau ambil lebih, nanti akan dilihat pemegang polisnya. Contohnya nih, misalnya ya, saya punya UP 10M. Nah, saya mau beli nih buat anak saya. Nah, anak saya kan belum punya penghasilan. Kalau belum punya penghasilan, otomatis maksimal 2,5M, betul ya. Tapi karena saya punya UP 10M, maka anak saya berhak ambil sampai 5M.
50% dari total uang pertanggungan yang saya miliki, itu boleh. Nah, uang pertanggungannya nggak harus di PRU, teman-teman. Jadi kalau nasabah teman-teman misalnya punya uang pertanggungan di bendera lain, itu boleh dialokasikan sebagai UP yang nasabah teman-teman miliki, itu bisa menjadi perhitungan buat pos atau anak. Makanya biasanya saya kalau ibu rumah tangga, saya nggak tulis ibu rumah tangga. Saya tulis pengelola dana. Pengelola dana siapa? Pengelola dana suami. Itu ya teman-teman ya. Jadi supaya apa? Supaya bisa ambil lebih besar. Next. Teman-teman sampai sini clear nggak? Atau ada yang bingung? Clear ya, aman ya. Kalau ada yang mau nanya, boleh langsung ya. Nah, metode, kenapa balik lagi ke sini ya? Next in. Ya, ada yang tanya sih untuk yang wakaf itu nggak harus, enggak. Tadi kan terapi juga udah cerita ya. Jadi nasabahnya ada yang masih ada yang belum mau ambil wakaf. Itu bebas. Tapi kalau untuk produk syariah kita boleh jelasin karena ini termasuk ke dalam unggulannya syariah ya teman-teman ya. Jadi kita boleh jelasin bahwa ini tuh bisa diwakafkan gitu. Jadi selain kita memberikan perlindungan buat anggota keluarga, kita juga bisa mendapatkan pahala untuk program wakaf ini ya teman-teman ya. Nah, untuk masa mempelajari polis atau free look, nah ini sama ya teman-teman. Pemegang polis berhak membatalkan polis dalam waktu 14 hari kalender sejak dokumen polis diterima. Bukan diterima oleh nasabah ya teman-teman, tapi kan kalau sekarang kan semuanya e-submission ya, e-submission, e-polis semua. Maka ketika hari ini misalnya nasabah teman-teman issued, nasabah teman-teman langsung dapat emailnya. Nah, hari itu masa mempelajari polisnya udah jalan, teman-teman. 14 hari ke depan, itu masa mempelajari polis. Nah, biasanya juga PRU itu akan eh, welcoming call ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman tolong hati-hati gitu kan. Sekarang PRU itu bukan cuman ke produk kesehatan untuk welcoming call, tapi ke semua produk ya, teman-teman ya. Nah, PRU itu akan welcoming call. Yang pertama ditanya itu adalah siapa agennya. Jadi buat teman-teman yang biasa jualan pos, tolong ingetin ke nasabah teman-teman bahwa servicing agentnya siapa. Contoh misalnya kalau saya jual pakai nama Alfred, saya harus kasih tahu nih sama nasabah saya. Oh ini nanti kalau ini tuh yang jualnya Alfred ya, jadi kita itu pos jalaninnya. Seperti itu. Kan nanti akan ditanya. Yang kedua nih tanyanya itu, kapan dilakukan tanda tangan pengajuan SPAJ-nya teman-teman. Itu ditanya, kapan dilakukan pengajuan SPAJ-nya. Itu juga harus diingetin ke calon nasabah teman-temannya. Biasanya ditanya seputar udah mengerti belum produknya, masa bayarnya berapa lama, preminya berapa lama. Tapi ya balik lagi teman-teman, kita nggak bisa salahin nasabah. Kadang nasabah juga suka lupa berapa sih premi yang dia bayarkan gitu ya. Karena saya pernah ada nasabah saya ditelepon dan tidak bisa menjawab berapa premi yang dibayarkan setiap bulannya. Padahal dia menyetujui premi itu dan dia tanda tangan gitu kan. Ya, akhirnya saya dapat WA surat cinta dari PRU bahwa saya harus datang lagi ke nasabah saya dan saya harus menjelaskan ulang semuanya itu. Padahal jelas-jelas nasabahnya itu ini tahu gitu premi enggak Dre enggak banyak cuma 666.000 sebetulnya tapi dia lupa angka pastinya gitu. Tapi dia bisa jawab kalau dia itu closingnya di PRU Legacy gitu. Jadi teman-teman tolong ingatinnya semuanya. Nah biasanya itu saya akan infoin tuh ke nasabah nanti itu akan ada welcoming call ya. Ini pertanyaannya ini tolong nanti dijawab. Nah, kalau free look itu biasanya akan berakhir jika pemegang polis melakukan perubahan minor atau membuat klaim apapun selama free look ya, teman-teman ya. Komisinya akan di-clawback, teman-teman. Ingat ya. Kalau free look itu. Oke, next. Kekecilan kalau gitu. Iya, benar, kekecilan. Oke, sekarang next. Nah, ini yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan untuk perubahan polis. Penggantian pemegang polis boleh, perubahan penerima manfaat boleh, teman-teman.
Perubahan alamat pemegang polis boleh, ini semua yang boleh ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini yang mungkin ada yang nggak aware ya. Jadi kalau dulu nih ya, misalnya ada kesalahan penulisan, ada kesalahan alamat, nomor telepon, email, atau misalnya penulisan untuk untuk penerima manfaat, itu kan kita gampang ya buat amennya ya teman-teman ya. Kalau sekarang kan susah. Jadi kalau ada kesalahan penulisan email, itu nanti kita harus kirim amendment beserta dengan KTP atau SIM atau kartu keluarga nasabah dan foto selfie. Nah, sekarang itu kan jarang banget tuh orang tuh foto selfie gitu kan ya, sama foto KTP takut ya teman-teman. Jadi tolong kalau mau submit itu perhatikan dengan jelas nama-nama yang tadi. Pemegang polisnya, penerima manfaatnya, alamat emailnya, terus tanggal lahirnya, teman-teman ya. Apalagi untuk beneficiary-nya ya, hati-hati ya teman-teman ya. Karena eh, saya pernah ada teman saya cerita, bukan di legacy, eh, pemegang polisnya udah meninggal, beneficiary-nya itu ke istrinya, tapi salah penulisan nama dan tanggal lahir. Itu kan krusial banget ya teman-teman ya buat beresinnya itu gimana pemegang polisnya udah nggak ada gitu kan. Lumayan cukup panjang itu prosesnya. Nah, yang tidak diperbolehkan itu perubahan santunan asuransi. Jadi contoh misalnya udah ambil 1 miliar, mau dirubah jadi 1,5 M nggak bisa teman-teman. Jadi harus buka baru. Terus perubahan besar kontribusi, yaitu balik lagi ya, misalnya mau bayar awalnya 100 juta per tahun, jadi 50 juta per tahun itu nggak bisa. Jadi sama semua untuk produk tradisional, teman-teman itu harus betul-betul cerita sama calon nasabahnya. Kalau kamu setuju premi segini, itu tuh harus fix sampai masa bayar kamu. Misalnya kalau bayarnya 5 tahun, ya harus sanggup bayar 5 tahun. Kenapa? Kalau di tengah jalan nggak sanggup, nggak bisa kayak unit link yang dinaik turunin, teman-teman. Contoh ya, nasabah udah bayar nih 100 juta 2 tahun. Di tahun ketiga dia nggak sanggup bayar lagi. Nggak ada pilihan buat cuti premi. Nggak ada pilihan buat, oh saya turunin aja santunan asuransinya, saya turunin kontribusinya. Nggak ada, teman-teman. Jadi kalau tahun ketiga nggak bisa bayar, otomatis satu-satunya cara adalah surrender. Nah, ketika surrender, itu uangnya nggak balik. Uangnya nggak balik 200 juta. Jadi uangnya itu balik berdasarkan proret nanti ya teman-temannya, ada persentasinya. Dan perubahan masa pembayaran kontribusi. Nah, karena ini tuh kan kalau kita lihat ya, bandingin nih, misalnya bayar 5 tahun, preminya terlalu besar, bayar 10 tahun lumayan, bayar 15 tahun lebih kecil, bayar 99 tahun lebih kecil juga gitu ya. Ah udah saya mah ambil yang 99 tahun aja, misalnya bayarnya sampai 99. Karena lumayan, kalau ke 99 lumayan jauh. Misalnya kalau yang 15 tahun itu, contoh kemarin saya hitung ya, buat ambil 1 M itu usia 44 kayak saya, bayar 15 tahun itu 28 juta. 28 juta 400. Bayar 60 tahun jadi 28 juta 700. Lebih mahal. Bayar 99 tahun 18 juta. Lumayan, ngejelek 10 juta ya. Tapi kan bayarnya panjang gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya, oh saya pilih yang 99 tahun aja karena bayarnya lebih murah 18 juta. Nah, tapi itu bayarnya itu setiap tahun dan nggak boleh berhenti, nggak boleh cuti teman-teman. Dan itu nggak bisa dirubah. Yang awalnya saya mau bayar 99 tahun, saya rubahlah jadi 5 tahun, nggak bisa teman-teman ya. Jadi semua yang tiga ini kalau terjadi itu satu-satunya jalan adalah surrender policy. Next. Next. Nah, untuk masa leluasa pembayaran premi sama dengan polis yang lain, H-1 jatuh tempo berikutnya. Misalnya, kalau jatuh temponya 25 Agustus. Jatuh tempo 25 Agustus berarti dia itu punya keleluasaan bayar sampai, kan jatuh tempo berikutnya 25 September. Berarti dia boleh bayar sampai H-1, berarti sampai 24 September. Di 24 September ada batas terakhir dia bayar. Kalau 24 nggak bayar, 25 dia langsung lapse, teman-teman. Nah, lapse-nya itu tuh bukan di jam eh, tanggal 25 pagi, bukan, teman-teman, tapi di jam 00 ketika udah lewat tanggal 25 gitu ya, 00 itu udah langsung lapse, teman-teman, polisnya. Polis akan lapse jika kontribusi yang jatuh tempo belum dibayarkan. Tidak ada kontribusi yang akan dikembalikan kepada pemegang polis. Kalau lapse itu nggak ada ya teman-teman ya. Next. Berakhirnya kepesertaan yang pertama, kalau polis dibatalkan atau diakhiri.
oleh pengelola dan atau pemegang polis berdasarkan ketentuan polis. Suka ada yang nanya, maksudnya apa sih, Wit, kalau diakhiri oleh pengelola? Nah, biasanya kalau diakhiri oleh pengelola itu sepihak, Pru yang akan memutuskan. Biasanya karena apa? Biasanya ketahuan ada non-disclose. Nah, kalau misalnya untuk produk ini kan sebetulnya uang pertanggungan jiwa aja ya teman-teman ya. Kenapa sih bisa diakhiri oleh pengelola? Biasanya kalau nyambung tuh, nyambungnya apa? Dia punya produk lain, punya produk kesehatan lah, punya produk apa. Ternyata ketika ditelusuri ada sesuatu yang tidak diinfokan ke Pru, itu bisa dibatalkan sepihak oleh pengelola. Yang kedua, polis akan berakhir kalau penebusan polis, teman-teman. Penebusan polis surrender, yaitu yang tadi saya cerita, nasabah tidak bisa bayar lagi. Polisnya lewat waktu atau lapse itu juga akan berakhir untuk kepesertaannya. Berbeda dengan lapse ya teman-teman ya. Kalau lapse itu bisa dipulihkan. Kalau surrender udah nggak bisa teman-teman. Dan tanggal akhir kepesertaan seperti yang tercantum. Kalau tanggal akhir kepesertaan berarti usia 100 tahun teman-teman. Berarti kalau sampai berakhir tanggal akhir kepesertaan berarti nasabahnya panjang umur ya, 100 tahun masih hidup. Peserta yang diasuransikan meninggal dunia. Jadi mana yang terjadi lebih dahulu dari 5 di atas. Next. Nah, ini untuk pemulihan polis itu tuh boleh diajukan pemulihan kalau pesertanya itu belum berusia 70 tahun pada saat pemulihan polis. Jadi kalau misalnya nasabahnya udah usia 70 nih, misalnya ya, bisa nggak dipulihin polisnya kalau lapse? Nggak bisa, teman-teman. Harus sebelum. Ini tuh real real usianya ya, teman-teman, bukan next birthday ya. Dan pemulihan polis itu diajukan dalam kurun waktu 6 bulan dari tanggal polis lewat waktu. Jadi kalau lebih dari 6 bulan, otomatis akan ada yang namanya unclaimed value, teman-teman. Jadi langsung disurrenderkan oleh Pru. Nah ini bedanya. Melunasi. Dek. Nah, yang ini kalau misalnya lapse ya teman-teman, ya misalnya lapse-nya 6 bulan nih ya. Nah, itu tuh nasabah itu harus melunasi semua kontribusi yang tertunggak. Misal ya, dia lapse-nya itu bulan Juni, Juli, Agustus. Preminya 1 juta, 1 juta, 1 juta. Di bulan September dia mau pulihin, dia harus bayar 4 bulan langsung. Juni, Juli, Agustus, September. Dia harus bayar 4 juta, baru polisnya bisa pulih. Dan memenuhi syarat penilaian atas resiko. Balik lagi teman-teman di underwriting ulang. Dan membayar seluruh biaya yang timbul yang berkaitan dengan pemulihan polis jika ada. Biasanya apa sih? Biasanya kalau diminta medical, teman-teman. Yaitu tadi polisnya ngelink dengan polis kesehatan dan ternyata ada klaim saat terjadi lapse. Nah, itu nanti akan dimintakan medical dan lain sebagainya. Medical itu adalah biaya pribadi. Next. Ketentuan surplus underwriting. Ini sama ya dengan produk syariah lainnya, dihitung setiap akhir tahun kalender dan dibagikan setiap tanggal 30 April setiap tahun jika ada. Jadi kalau yang namanya surplus underwriting itu nggak pasti teman-teman, kalau ada akan dibagikan. Dan dibagikan kepada pemegang polis yang berhak. Ketentuannya itu 50%-nya akan dibagikan kepada pemegang polis, 20%-nya dibagikan ke dana baru, 30%-nya dibagikan ke pengelola. Nah, nanti di pemegang polis sendiri juga dia tuh kan ada pilihannya ya teman-teman ya. Waktu lagi pengisian SPAJ. Kalau ada surplus underwriting itu mau ditransfer ke rekening tabungan, mau dikembalikan ke dana baru atau mau diberikan ke dana sosial. Itu tuh pilihan 3 ini tuh nanti ada di SPAJ teman-teman saat pengajuan. Itu tuh harus tanyain ke nasabah teman-teman mau dikemanain nanti gitu ya. Persyaratannya untuk mendapatkan surplus underwriting. Yang pertama, tidak pernah ada klaim sampai 31 Desember. Ini udah pasti ya teman-teman ya. Karena kalau ada klaim berarti kan polisnya ditutup. Terus usia polisnya minimal 1 tahun sejak diterbitkan per 31 Desember. Jadi kalau yang baru terbitnya bulan Agustus ini nggak akan dapat surplus underwriting di tahun depan karena belum 1 tahun. Dan iuran tabarunya dibayarkan penuh. Maksudnya apa? Kalau misalnya dalam 1 tahun itu harus dibayarkan 12 bulan ya teman-teman ya, nggak bisa kalau cuma baru 11 bulan. Polisnya harus enforce, harus aktif saat dibagikan surplus underwriting. Next.
Pengecualian, nah untuk pengecualian polis syariah sama dengan produk-produk yang lainnya teman-teman ya. Jadi tindakan bunuh diri dan lain sebagainya nggak bisa di cover. Jadi kalau ada nasabah teman-teman yang punya rencana buat bunuh diri, belinya bukan Pure Heritage. Belinya produk yang lain ya teman-teman ya. Tindakan pidana kejahatan, percobaan tindakan pidana kejahatan ini sama, nggak boleh. Ini tuh maksudnya percobaan bunuh dirinya itu oleh pihak yang berhak atas manfaat asuransi ya teman-teman ya. Kalau ini udah clear ya, karena biasanya kalau ikut kelas saya itu saya selalu bahas nih untuk yang poin kedua. Maksudnya apa? Misalnya kita tahu nih pemegang polis punya uang besar, punya santunan asuransi besar, UP besar, terus kita pengen UP-nya nih misalnya gitu kan. Jadi ada pencobaan bunuh diri dan lain sebagainya itu kalau ketahuan secara pengadilan maka uang pertanggungannya nggak akan cair teman-teman. Terus tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas manfaat asuransi kecuali dibuktikan oleh suatu putusan pengadilan. Perlawanan oleh peserta yang diasuransikan dalam hal terjadinya penahanan peserta ya teman-teman ya. Ini mah semua yang berhubungan dengan intinya pelanggaran yang berhubungan dengan undang-undang yang ada di Indonesia itu nggak berlaku, jadi tidak akan cair. Next. Teman-teman ini kita masuk ke komisi. Nah, ini komisinya teman-teman. Untuk pembayaran kontribusi tahunan dan bukan tahunan itu komisinya beda. Jadi teman-teman boleh lihat ya nanti ya teman-teman ya. Yang paling besar komisinya yang mana? Yang 10 tahun. Paling ideal itu 10 tahun. Kalau yang 99 tahun kasihan nasabahnya teman-teman bayarnya terlalu panjang. Oke, teman-teman, slide-nya habis. Ada yang masih bingung yang mau ditanyain? Ini jadi untung kalau bayar 60-90 tahun itu siapa? Maksudnya gimana ya, Mike? Maksudnya untungnya. Oh, untung. Marketnya buat siapa gitu ya Mike ya? Kalau Oh. yang kita kasih pembayaran sampai 60 atau Betul. 99. Hmm, buat siapa ya? Sebetulnya gini sih ya, kalau misalnya kayak bicara ya, ada sih boleh misalnya teman-teman punya pikiran kayak gini, tapi kan Wit kalau misalnya bayar 99 tahun ya, kayak tadi nih nasabah saya usia 44 ya, kalau bayar 15 tahun itu 28 juta, tapi kalau bayar 60 sampai usia 60 tahun itu bayarnya cuma 28.700 tapi sampai usia 60. Berarti kan kalau sampai usia 60 itu kan nggak beda jauh ya. 44 ke 60 itu kan 16 tahun kan. Nggak ada beda sebetulnya yang 15 dengan yang 60 tahun itu. Nah, kalau yang bayar 99 lebih murah lagi. Kenapa? Nah, ini teman-teman sih boleh yang umur 99 tahun dibandingin dengan unit link. Kalau misalnya nasabah teman-teman punya unit link. Contoh misalnya nih, unit link ya. Unit link itu kan. Nah, tapi ya tadi Ko Martin betul juga sih buat level orang usia muda yang income-nya belum medium, yang income-nya medium dan pengen punya UP lumayan sehingga bisa dapat kontribusi murah. Ya, boleh juga. Nah, kemarin saya ke calon nasabah saya sempat cerita juga ya 99 tahun. Nah, dia bilang kayak gini, murah emang 18 juta. Tapi yang namanya hidup nggak ada yang pasti gitu kan ya. Kalau misalnya nih, kalau aja gua hidup sampai umur 80 tahun aja berapa premi yang gua harus bayarkan sampai usia 80 dengan uang pertanggungan seperti itu gitu. Jadi teman-teman boleh nanti bikin oret-oretan kalau bayar 5 tahun preminya sekian, total bayar sekian, uang pertanggungan sekian. Kalau bayar 15 tahun premi sekian, uang pertanggungan sekian, total bayar sekian dan 99 tahun. Dan semua sama misalnya ditarik garisnya sampai angka harapan hidup nih sampai usia 76. Nah, teman-teman boleh bikin kayak gitu. Buat bandingin UP Lingtem juga sebetulnya kalau teman-teman bisa bandingin UP Lingtemnya yang di sana sampai 99 tahun. Kalau yang di sana sampai 65, ya jangan. Kan Lingtem itu kan dulu kita kalau jual kan sampai usia 65, nanti perpanjang 75, kayak gitu kan ya.
Jadi beda-beda teman-teman. Kalau nasabah sih sebetulnya ya dia itu hanya melihat angka premi, oh preminya murah ya gitu ya. Tapi balik lagi nasabah itu nggak pernah menghitung premi murah dengan total yang harus dia bayarkan. Nah, itu tugasnya kita. Walaupun angka 5 tahun besar, tapi kalau kita bisa jelasin ke nasabah 5 tahun besar, tapi uangnya pasti yang kamu bayarkan adalah sekian. Contoh ya, misalnya kalau 28 juta yang kamu bayarkan ya cukup cuma 140 juta selama 5 tahun. Tapi dengan premi yang murah, pelindungan apa masa bayarnya panjang, tapi kamu nggak ada kepastian bayarnya berapa. Nah, teman-teman boleh tuh ceritain itu juga gitu. Makanya kenapa saya kalau jualan produk tradisional, saya selalu jual 5 tahun. Karena saya selalu bilang, kamu pengen yang pasti atau pengen yang nggak pasti masa bayarnya gitu kan. Kalau pasti kan 5 tahun walaupun angka besar, tapi udah jelas pasti kamu bayarnya sekian dengan pelindungan sekian. Gitu. Itu sih Mike. Cek totalnya juga ya Ci ya jadinya ya. Iya, cek total semuanya, total premi yang dibayarkan, total pertanggungan. Jadi rasionya berapa banding berapa dari total premi yang nasabah bayarkan. Apalagi Hmm. kalau teman-teman mau merubah dari link term, misalnya contoh nih, nasabah teman-teman ada yang punya link term, mau dirubah nih jadi Pro Heritage ya, teman-teman kan harus hitung juga premi yang udah dia bayarkan berapa di sononya. Premi yang udah dia bayarkan berapa selama, misalnya contoh dia udah bayar 10 tahun nih, berapa premi yang udah dia bayarkan. Berapa apa total investasi yang dia punya, yang bisa dia tarik sekarang kalau mau dirubah gitu kan ya. Kayak gitu kan. Nah, jadi nanti ketahuan tuh angkanya gitu. Thank you Ci. Next. Ini kita sampai jam berapa ya, Sin ya? Udah perlu udahan, Wit? Kalau nggak ada yang nanya sih udah selesai. Perlu udahan ini ya, Sin ya? Betul, Sin? Kayak 40-45 masih bisa sih kok aman kalau ada yang mau nanya lagi. Oke. How to sell. Kalau kalau jual ini sih sebetulnya lebih ke ini, lebih ke benar-benar orang yang pengen pure asuransi jiwa ya. Kalau kita kan sebelumnya kan belum punya tuh yang pure asuransi jiwa ya. Kita punyanya future. Future itu kan dibandingin dengan waiver, teman-teman. Kalau ini point of view-nya saya ya, sebetulnya future dengan heritage itu nggak beda jauh untuk preminya. Kalau misalnya kita bilang ini kan UP Jiwa murni ya, kalau yang di sana ada waiver. Jadi saya pernah ketemu sama calon nasabah saya dan dia itu mau ambil uang pertanggungan 20M. 20M. Awalnya dia udah oke dengan future, tapi ketika dia lihat status saya lagi sharing, saya lagi ikutan kelas Pro Heritage, dia nanya jadinya apa bedanya sama produk yang nanti saya mau ambil, katanya gitu. Akhirnya saya harus buatin. Ternyata preminya nggak jauh beda teman-teman. Tapi apa yang bisa saya jelasin ke dia, saya cerita kayak gini. Memang belum closing ya, masih dalam tahap mau closing. Doakan cepat. Jadi saya cerita kayak gini sama dia. Future dan Heritage adalah dua produk yang berbeda, walaupun sama-sama uang pertanggungan jiwa. Bedanya apa? Yang eh, kalau Future itu dia bicara soal kamu ingin memberikan satu warisan buat anak istri kamu, tapi ada kepastian nih. Ada kepastian apa? Kepastian di saat masa bayar kamu, kalau terjadi resiko kondisi kritis, maka uang pertanggungan yang akan kamu berikan kepada ahli waris kamu itu adalah sifatnya pasti. Pasti akan keterima. Kenapa? Karena ada waivernya. Kalau terjadi sesuatu resiko, maka lu akan memberikan. Lu nggak perlu bayar lagi preminya, tapi produknya tetap jalan. Manfaatnya tetap jalan. Itu akan benar-benar ke delivery lah dengan pasti gitu ya ke ahli waris kamu. Tapi berbeda dengan produk heritage ini, kamu ya iya kalau secara preminya hampir mirip. Tapi kalau dengan angka harapan hidup nih ya, 30 tahun ke depan kamu bisa punya lebih. Kalau misalnya 20M berarti kan jadi dapat tambahan ya, dapat tambahan 50% kan. Kamu bisa dapat lebih, tapi kalau dalam masa bayar kamu nih 10 tahun terjadi resiko kondisi kritis, kamu tetap harus bayar. Mungkin aja tujuan kamu mau
memberikan warisan ke anak istri kamu jadi nggak tercapai karena ketika terjadi kondisi kritis mungkin kamu juga lagi seru dengan keuangan kamu nggak bisa bayar premi. Nah, kayak gitu. Jadi dua-duanya sama plus minus gitu. Kalau saya boleh saran ya kamu kalau mau ambil 10 di sana 10 di sini. Jadi saya bilang bagi dua aja gitu. Jadi teman-teman apa buat how to sell-nya dibandinginnya dengan apa dulu gitu. Karena ini mah kan UP jiwa murni yang tidak ada manfaat apa-apa. Sih bisa nggak Heritage jual banding sama PCA untuk pengganti waivernya? Nah kalau PCA kan lebih bisa-bisa aja. Kalau kalau PCA kan lebih ke kalau lu jual PCA berarti kan bukan jual UP jiwa. PCA itu kan bukan nggak bisa dibandingin dengan Heritage. PCA itu kan lu jual kondisi kritis. Nah, jadi kondisi kritis, kalau misalnya ada apa-apa, waiver jalan. Itu pun kalau misalnya baru stadium awal kan. Nah, kalau misalnya nasabahnya memang nggak mau kondisi kritis, dia cuma pengen UP jiwa, itu kan berarti kan lu bandinginnya harus dengan UP jiwa juga. Gitu. Kalau saya sih udah Kayaknya bandingin preminya nggak jauh beda, sebenarnya beda dikit banget. kayaknya maksudnya Mike itu PCA diambil untuk backup sebesar jumlah kewajiban bayar premi di Heritage kayaknya. Ya, nah cuman kan balik lagi kalau kita jual PCA kita bukan bilang bahwa ketika PCA cair untuk bayar heritage bukan kan, tapi ketika PCA cair itu untuk mengganti biaya hidup, untuk mengganti income elu. Jadi nanti intinya bahwa dia ambil produk cuma buat menutupi produk satunya lagi itu kan nggak bagus juga. Itu sih eh, pemikiran gua ya, maksudnya jadi nggak bisa ngebanding kalau misalnya PCA-nya itu ketika cair buat bayar produk yang satunya lagi. Next. Ciwidia sama mau nanya, berarti betul ya kalau agregasi kan PCA, sorry, Pro Future sama Pro Heritage kan beda ya. Jadi kalau misalnya di split gitu, ada kemungkinan nasabah bisa punya UP lebih besar tanpa medical check up gitu ya, Ci ya. Nah, betul. Kalau future itu kan konvensional, heritage itu kan syariah ya. Jadi kalau usia lu nih misalnya Ray, lu bisa ambil 10M 10M. Boleh 10M 10M, tapi memang tabel medicalnya nggak kena. Tapi jangan lupa finansialnya kena. Karena kalau finansial digabung. Sorry, Jadi finansial nggak digabung. Sorry, jalur, finansial nggak digabung. Sorry. Ya, nggak kena dua-duanya. jalur prestis 30 miliar kan. Iya, jalur prestis 30 miliar. Hmm. Baru kena LSAR doang. Hmm. Thank you, Ci. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang udah pernah closing belum? Yang mau sharing-sharing? Arya udah closing. Ayo ya, open cam. Open mic. Langsung kabur Arya nih. Hilang. Ada, Wit. Oh, tak cerita tuh. Cerita apa, Wit? Kan udah closing. Jadi, eh apa ya, Heritage kemarin ya. Jadi kalau menawarin mah sama sih, Wit. Jadi gua nawarin yang tadi yang link term tadi gitu. Tawarin yang link term, dia itu kan nasabahnya itu bayar kan dia tahu full sampai usia 75 tahun tuh. Gitu. Dia teh usia 45, 45 mau 46 lah. Dia tahu berarti kan ada sekitar 30 tahunan kan. Mm-mm. Eh 25 sorry 30 ya 30 tahunan dia bayar lagi dia tahu bayar seumur hidup. Nah, gua gitu sempat bikinin apa bahwa dia kan bayar terus. Nah, bayarnya tapi sampai usia 35 tahun. Nah, gua sama yang lu bilang, gua bandingin nih. Kalau misalnya lu sama-sama bayar sepanjang lu sampai usia 35 tahun, apa perbedaannya dengan heritage gitu. Nah, makanya cuman perbedaannya adalah waktu ketika lu sampai usia 75 tahun, nah, UP yang kan sebelumnya diambil UP 5M, tapi ketika dia ambil di Heritage dengan UP 5M, sama-sama 5M, nah dia punya keuntungannya adalah bayarnya flat, ya udah gitu 7 apa dapat 7,5 M gitu.
Nah, makanya ya dia mempertimbangkan gitu, Wit. 7,5 M kalau misalnya dia Di usia sampai tahun 75 tahun. 31 ya. Ya, betul, betul. Nah, Jadi boleh kayak gitu kan. kalau dapat maksimal lah udah. Tapi memang buat 10 tahun pertama sama. 10 tahun pertama sama. Apa dapatnya kan cuma 5 M gitu kan. Mulai Hmm. tahun ke-11 dia mulai beda gitu. Cuman Hmm. memang pertimbangannya buat dia itu waktu itu dengan bayar di Heritage lebih mahal sedikit ya. Lebih mahal sedikit buat 10 tahun sama. Tapi ketika udah tahun ke-11 dan selanjutnya bayar sama, tapi UP-nya udah mulai naik. Nah, itu yang dia lihat itu di buat jangka panjangnya lah gitu. Gitu. Nah, tapi memang baik lagi sih Wit, dia itu sebetulnya apa kepengen mah yang bayarnya betul, pengennya pendek. 5 Hmm. tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nge-freeze ya, Arya. Arya nge-freeze ya. Pura-pura tuh, Ci. Iya, Arya nge-freeze. Nah, teman-teman sebetulnya ya kalau buat jual UP Jiwa itu harus semenarik mungkin. Karena kan nasabah itu melihat angka ya, seberapa besar kontribusi yang harus saya bayarkan, tapi buat dapetin lebih besar gitu ya. Nah, paling enak tuh kalau jualan UP Jiwa itu di usia 35, 36, under 40 itu enak banget karena murah, preminya murah. Jadi buat ke nasabahnya juga ya, oh iya ya saya cuma bayar 100 juta, tapi dapetinnya 1 M lebih gitu, dapetin 2 M. Tapi kalau teman-teman jualnya ke yang usia 50 gitu, itu kan premi juga udah mahal karena usia kan. Nah, jadi angkanya tuh kurang ini, kurang apa, kurang greget lah gitu. Kayak gitu, teman-teman. Ini Arya nge-WA katanya hilang sinyal. Maafkan. Itu. Nah, tadi teman-teman, jadi yang nasabahnya Arya itu memang dia dulunya punya link term dan sama Arya dirubah jadi heritage, teman-teman. Nah, balik lagi kalau teman-teman juga boleh nih ya, misalnya, Wit, saya bingung, pangsa pasar saya siapa gitu ya. Teman-teman boleh buka Proofforce-nya dan lihat kalau ada nasabah-nasabah yang punya link term, apalagi yang link term-nya kayak gini nih. Dulu kan kita kalau jual link term itu ya, atau polis-polis lama nih, link term itu nggak sampai 99, biasanya ambil sampai 65, 70. Teman-teman boleh review. Boleh ceritain sama calon nasabah teman-teman. Oh ini usia lu sekarang 40 tahun nih, link term lu cuma sampai 65. Kalau terjadi sesuatu di lebih dari 65, maka tidak ada manfaat yang dibayarkan sama Pru. Nah, kabar bagusnya Pru itu punya produk baru namanya Heritage dan dia itu cover sampai 100 tahun. Nah, lu boleh nih dirubah ke sini tapi ceritain dengan angka. Jadi teman-teman harus tahu dulu nasabah udah bayar berapa lama, ada nilai tunai berapa, harus dihitung semuanya plus minusnya. Jadi harus transparan. Berapa kerugian nasabah di polis lama, ketika buka yang baru, berapa keuntungannya. Jadi nasabah pun harus tahu nanti. Jadi jangan asal dipindahin, teman-teman. Kayak gitu. Jadi ya, tapi balik lagi saran saya sih jangan lama-lama. Karena ketika menjual ya, lo pindahin ke Heritage, walaupun bayar premi lama, tapi cuma bayar 10 tahun loh. Udah gitu perlindungan lo sampai 100 tahun. Nah itu kan jadi ada nilai poin ya buat nasabah ya, yang nggak perlu bayar seumur hidup gitu kan. Kalau lu tetap bayar link term, lu udah bayar sampai usia 65, tapi nggak terjadi resiko, otomatis polis juga berakhir gitu manfaatnya. Kayak gitu. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan nggak ada yang bingung karena sebetulnya produk ini tuh simple banget, nggak ada embel-embel yang lain, gampang banget jelasinnya dan preminya juga cukup oke, nggak yang wow mahal gimana juga cukup oke dan bisa dibandingin dengan produk asuransi jiwa murni lainnya. Jadi kalau ketemu sama eh, produk lain dengan apa di bendera yang lain, teman-teman jangan mau bandingin kalau produk lainnya punya waiver dan lain sebagainya nggak bisa ya teman-teman ya karena ini jiwa murni. Itu aja paling teman-teman karena waktunya udah habis ya Cindy udah remind.